wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Orang sadaya di kaum ieu masih diberikan kesehatan, kafiatan. Mudah-mudahan Allah masih yang kafiatan, keimanan, keislaman, sareng ihsan orang sadaya. Sareng pamuji salamina orang digantenkeun hamba anu bersyukur sareng bersabar. Tilap salawat sareng salam urang bikeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanggo keluargana, sahabat Nabi, sareng mudah-mudahan urang di yaumil akhir kenging syafaat sareng tiasa ngaleut ditaloga kausar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasepuhan sareng wargi sadaya, insyaallah wengi ieu bade ngabahas perihal menangis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hei orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memeriksa bekal apakah yang harus diusahakan untuk hari esok, yaitu di akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah memeriksa apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah seperti layaknya orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu mereka pun dibuat lupa oleh Allah pada diri mereka masing-masing. Itulah orang-orang fasik. Al-Hasyr ayat 18-19. Dari Abu Kahil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Aba Kahil, man sholla alayya kulla yaumin salasa marrotin wa kulla lailatin salasa marrotin hubban li wa syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah ayaghfira lahu dzunuba dzalikal yaumi wa dzunuba tilkal lailati. Hei Abu Kahil, siapa bersolawat kepadaku 3 kali setiap hari dan 3 kali setiap malam, penuh cinta dan merindukanku, sudah dipastikan Allah mengampuni dosa-dosanya, baik siang ataupun malam harinya. Dijelaskan, ini riwayat, dijelaskan bahwa sahabat Umar radhiyallahu anhu selalu mempersiapkan buku catatan pribadi tentang amal baik dan buruknya selama seminggu. Urang aya nu gaduh catatan. Umar radhiyallahu anhu mah selalu mempersiapkan buku catatan hariannya, catatan pribadi tentang amal baik dan buruknya selama seminggu. Maka apabila tiba hari Jumat, ia pun memeriksa atau membaca secara keseluruhan. Dan setiap sampai pada pemeriksaan atau menjumpai hal-hal yang ia lakukan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia menghukum dirinya dengan memukulkan cambuk pada tubuhnya sendiri. Kemudian berkata, inikah yang kau perbuat? Nah, ini ada kisah juga, masih kisah Umar. Ketika Umar meninggal dunia, mereka hendak memandikan mayatnya. Tahu-tahu di punggung dan lambungnya nampak hitam bekas pukulan cambuknya sendiri.
Umar ketika mendengar bacaan Al-Quran tepat sampai ayat azab atau yang menjelaskan tentang siksa, ia pun menjadi pingsan. Dan ketika Umar jatuh sakit, para sahabat menjenguknya. Nampak di wajahnya 2 garis panjang akibat terlalu banyak air mata mengalir. Kemudian dia berkata, "Kalau saja ibuku tiada melahirkan diriku." Dan pada suatu hari ia tengah berjalan, lalu mendengar orang membaca Al-Quran. Begini ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna adzaba rabbika lawaqi'um ma lahu min dafi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Tiada seorang pun yang mampu menolaknya. At-Thariq ayat 7. Seketika itu Umar jatuh pingsan, hingga orang-orang membawanya pulang ke rumahnya. Dan selama sebulan ia belum juga keluar dari rumahnya. Dari Ka'bul Akhbar, ia berkata, "Sungguh aku menangis ketika takut kepada Allah sampai air mata menetes. Adalah lebih kusenangi dibandingkan dengan bersedekah emas seberat tubuhku." Jadi menetesnya air mata ketika takut kepada Allah, ini menurut Ka'bul Ahbar mah lebih baik daripada sedekah emas seberat tubuhnya. Sebab tiada orang yang mampu menangis seperti itu, kecuali tidak bakal api neraka menyengatnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa. Wahyunya berikut, tapi ini barangkali terlalu panjang, akan dibaca artinya saja. Tidaklah para ahli zuhud sedikit pun seperti orang yang membiarkan urusan dunia, dan tidak pula para muqarrab mendekat kepadaku dengan sesuatu seperti wiroi, misalnya menjauhi yang haram. Dan tidak pula para ahli ibadah melakukan ibadah kepadaku seperti orang yang takut kepadaku sampai menangis. Sahut Nabi Musa, "Ya Allah yang maha mulia lagi maha penyayang, dengan apakah engkau balasi mereka yang seperti itu?" Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Adapun mereka para ahli zuhud, kubolehkan sorga kepada mereka, dan boleh pula menempati semua mereka. Dan mereka yang wiroi, yang menjauh dari yang haram, maka kumasukkan mereka ke dalam sorga tanpa hisab. Dan mereka yang menangis karena takut kepadaku, maka mereka berkawan dengan orang-orang yang tertinggi derajatnya di sorga." Jadi lebih dari yang 2 tadi. Dijelaskan dalam suatu hadis, ketika sudah saatnya hari kiamat, seorang hamba ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab catatan amalnya disodorkan. Ternyata lebih banyak keburukannya. Kata orang ini, "Ya Tuhan, aku tidak lakukan keburukan semua ini." Allah berfirman, "Sungguh padaku ada saksi-saksi kuat." Lalu orang itu pun menoleh ke kanan dan ke kiri.
tiada menemukan seorang saksi pun. Kemudian berkata, "Ya Tuhan, di mana saksi bagiku?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh anggota-anggota tubuhnya supaya bersedia menjadi saksi. Mereka pun bersedia. Sahut kedua telinga, "Kami benar-benar telah mendengar dan tahu pasti bahwa ia telah melakukan." Kemudian kedua matanya juga bersaksi, "Aku pun telah melihat." Kemudian lisannya juga bersaksi, "Aku juga yang mengucapkan." Sahut kedua tangan, "Kami juga telah melakukan." Alat vital pun berkata, "Aku telah berbuat zina." Maka ia pun menjadi gusar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh ia masuk neraka. Namun pada bola mata kanan si orang yang tadi terlihat seutas rambut mata, bulu mata barangkali ya, seutas rambut mata memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk angkat suara menjadi saksi. Oleh Allah ia diizinkan untuk bicara. Kemudian si selembar rambut mata itu berkata, "Ya Tuhan, bukankah Engkau telah berfirman, siapapun dari seorang hamba yang tenggelam basah seutas rambut dari rambut matanya dengan air matanya karena takutnya padaku, maka kubebaskan ia dari neraka." Jawab Allah dengan firman-Nya, "Iya benar." Kemudian si rambut berkata lagi, rambut mata itu, "Aku bersaksi Allah dengan firman-Nya, "Iya benar." Sahut rambut mata, "Aku bersaksi bahwa hamba yang berdoa ini telah membasahiku dengan air matanya akibat takut padamu." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya masuk ke sorga. Selanjutnya terdengar suara, "Ketahuilah bahwa si Anu bin si Anu bebas dari api neraka berkat seutas rambut dari sekian rambut matanya." Dari Hayatul Qulub. Dari Ato, katanya begini, "Kami 3 orang, yakni aku sendiri, Ibnu Umar dan Ubaid bin Amr, bertemu kepada Aisyah radhiyallahu anha." Sahut Ibnu Umar, "Hei Dewi Aisyah, berceritalah kepada kami hal-hal yang mengagumkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Jawab Aisyah sambil menangis, "Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku pada malam giliranku. Lalu bersentuhanlah kulit beliau dengan kulitku. Dan sabdanya, 'Hei Aisyah, izinkanlah aku beribadah kepada Tuhanku.' Jawabku," itu jawab Aisyah, "Sungguh aku tak suka pada hawa nafsuku. Bahkan lebih suka takorub atau ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka beliau pun segera tegak mengambil air di rumah untuk bersuci atau berwudu. Beliau menangis lebih banyak menuangkan airnya dalam berwudu. Kemudian beliau buka Al-Quran dalam keadaan menangis pula, hingga bercucuranlah air mata berjatuhan ke bumi. Lalu Bilal pun datang dan beliau masih tetap menangis.
Sahut Bilal, "Ya Rasul, demi ayahku, engkau dan ibuku, kenapa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang kemudian." Jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Bukankah aku seorang hamba yang pandai bersyukur? Dan apakah yang mencegahku untuk menangis? Sebab semalam Allah telah menurunkan ayat." Ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Ali Imran ayat 190-191. Artinya, sesungguhnya tentang kejadian langit dan bumi dan pergantian malam dan siang menjadi bukti atas kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, baik ketika tegak, duduk, dan di saat berbaring. Dan mereka memikirkan kejadian langit dan bumi. Saut mereka, "Ya Tuhan kami, bukanlah Engkau jadikan ini semua dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, "Hei Bilal, tiada yang mampu memadamkan api neraka kecuali air mata. Celakalah orang yang membaca ayat ini namun tiada memikirkan isi kandungannya. Lebih celaka lagi orang yang tidak suka membacanya." Dari Ibnu Abbas, dari ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, keduanya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza iksya'arra jildul abdi min khasyatillahi ta'ala saqatat anhu dzunubuhu kama tahassa anis syajaratil ya bisati auruha." Apabila kulit seseorang hamba bergetar akibat takut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran dari dahan atau pohon yang kering. Dijelaskan, ketika sudah terjadi hari kiamat, keluarlah api dari neraka Jahim sebesar bukit. Lalu ia pun menuju umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kebayangnya. Dan beliau pun berupaya sungguh-sungguh, namun tak mampu menolaknya. Berserulah beliau, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Jibril, hei Jibril, benar-benar gila api menyeruduk umatku, hendak membakar mereka." Lalu Jibril datang dengan membawa wadah air atau segelas air. Kemudian ia serahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahutnya, "Ya Rasul Allah, ambillah air ini dan siramkan padanya." Dan api pun padam setelah disiram air itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hei Jibril, air apakah ini?" Jawab Jibril, "Air ini adalah air mata umatmu yang menangis akibat takut Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sepi."
Dan Allah menugasiku supaya mengambilnya dan memeliharanya sampai diperlukan buat memadamkan api yang menyeruduk umatmu. Dituturkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika turun dari sorga, ia menangis selama 300 tahun. Kepala menunduk, tidak berani menengadah ke langit, akibat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia pun bersujud selama 100 tahun di atas sebuah bukit di negeri India. Lalu ia pun menangis hingga air mata pun menggenangi jurang Sarondip. Maka dari air matanya itu Allah menumbuhkan pohon kayu manis dan cengkih di lembah tersebut. Bahkan burung-burung pun minum dari air mata Nabi Adam. Saut burung-burung, kami belum pernah minum air selezat ini. Dalam hati kecil Nabi Adam muncul dalam benaknya itu. Ia mengira ucapan burung-burung itu bernada menghina atau menyindir akibat laku maksiatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Adam. Hei Adam, sungguh aku belum pernah menjadikan minuman yang lezat dan unggul melebihi air mata sesudah berbuat maksiat. Diceritakan bahwa Rabah al-Abasi membeli seorang budak hitam seharga 4 dinar. Budak itu tidak mau tidur dan tidak pula membiarkan majikannya tidur. Dikisahkan ketika telah tiba waktu malam gelap, Rabah berkata, "Hei budakku, kenapa kamu tidak tidur? Bahkan selalu saja menggangguku tidur." Jawab si budak, "Hei majikanku, ketika telah tiba waktu malam gelap, ingatanku tertuju pada kegelapan di alam kubur dan di neraka jahim. Maka rasa mengantuk pun berubah menjadi lenyap. Dan ketika ingatanku tertuju ke wukuf atau berhenti di hadapan Tuhanku, maka rasa sedih dalam hatiku pun bertambah besar. Dan ketika ingatanku tertuju pada surga berikut kenikmatan di dalamnya, maka rasa rinduku pun semakin berlipat ganda. Lalu bagaimana aku bisa tidur, hei majikanku?" Maka setelah Rabah mendengar jawaban yang diucapkan oleh budaknya, ia pun jatuh pingsan. Dan setelah sadar, ia pun berkata, "Hei budakku, orang semacam aku ini rasanya tidak pantas memiliki seorang budak macam kau. Untuk itu silakan kau pergi dari sini, dan kini engkau merdeka semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Diceritakan lagi bahwa ada seorang pria punya anak kecil. Si putranya itu tidur bersama ayahnya di atas satu ranjang. Pada suatu malam, ia pun gelisah tak bisa tidur. Sahut si ayah, "Hei anakku, engkau sakit ya?" Jawab si anak, "Tidak ayahku, cuma besok pagi hari Kamis aku harus menghafalkan pelajaran di muka kelas. Pelajaran itu sudah dipelajari selama seminggu dan nanti didengarkan oleh guruku. Aku takut nanti jika ada kesalahan, Pak Guru memukul dan marah padaku." Lalu ayahnya berteriak keras sambil menangis, menyesali sesuatu dan berkata, "Semestinya akulah yang harus lebih takut di hari aku menghadap Tuhan yang pemurah akibat laku maksiatku di dunia ini."
Ya, seperti menunjuk firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa uridu ala rabbika saffa, Al-Kahfi ayat 48. Kemudian mereka itu dihadapkan ke hadirat Tuhanmu dengan berbaris-baris. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jismihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa an malihi ma aina tasabahu, wa fima anfaqahu. Tiada bergeser setapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat hingga dituntut tentang 4 perkara, yaitu 1. Tentang usia atau umur, untuk apa dihabiskan. 2. Tentang raga atau tubuh, dipakai apa saja sampai binasa atau sampai reyot. 3. Tentang ilmu, sampai sejauh mana ilmu itu diamalkan atau dilaksanakan. 4. Tentang harta, dari mana, dengan jalan bagaimana ia diperoleh dan dipergunakan untuk apa saja. Seorang ahli ma'rifat berseru, basuh atau bersihkanlah 4 dengan 4. 1. Mukamu dengan air matamu. 2. Lisanmu dengan berzikir mengingat penciptamu. 3. Lubuk hatimu, bersihkan dengan takut kepada Tuhanmu. 4. Dosa-dosamu dengan bertobat kepada Allah sebagai majikanmu. Wallahu a'lam. Mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna mangga Mang Haji Udin selangkung awas selangkung nyerap. Alhamdulillahirabbil alamin. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala di kesimpulan-kesimpulan yang bisa didapat yang menyebabkan menangis banyak, seperti di riwayat tentang Umar radhiyallahu anhu menangis karena introspeksi. Terutama introspeksi karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangisna pami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ku ayat Quran menusurkan ku Allah di surat Al-Imran ayat 180. Intinya introspeksi, terutama no terakhir introspeksi sanes kana dosa baik no terakhir teh, tapi karena nikmat Allah Subhanahu wa taala atau opat nikmat umur di angge naon badan rusak di anggena naon terus oge ilmu diamalkan kangge naon. Terus anu kaopat introspeksina kana harta di mana tadina kenging teh carana kumaha kenging sareng kamana, terus kenging kamana dibelanjakeun. Eta oge janten bahan introspeksian. Akhirnya ya hadis di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ainani la tamassuh manan nar, aya 2 panon anu moal kalentak ku seuneu neraka. Ainun bakat min khosyatillah, hiji panon anu nangis margina
sian ku Allah Subhanahu wa taala. Sian ku Allah Subhanahu wa taala ku jalan tadi introspeksi di antara ku jalaran oge ngali tadi ngasina ayat Quran misalnya oge ngimutan siksaan di neraka ya tentunya ya kada paham pamihoyong nangis ku Al-Quran ya paham Quran ya paham ya tetap baik di awas Quran ngawas wongkul memang pemahaman kena tina paham kena timbul tadabbur istilahnya di Al-Quran. Jadi kuncinya pemahaman kami nangis ke Quran. Kalau kita paham ya tak iya menangis tak paham tak ngerti ngaruh karena tangisan maksudnya ngaruhnya tetap ngaruh karena pahala bang itu. Misalnya terutama karena ayat-ayat pami menang tugas orang misalnya ya. Tugas orang ngadidik orang kali misalnya kami kependak serang ayat itu maka ayatnya direnungkan ke orang teh terus sejauh mana orang teh melaksanakan tugas ke orang kali gitu. Tetapi bakti kesepuh misalnya okay. Ayat birrul walidain misalnya upami ayatnya tadi paham ya mal nangis dah. Maka cara-cara memahami Quran okay. Di Quran diantaranya waratilil Quran tartila dibaca tartil dalaunan maksud harine itu diantara cara memahami sebetulnya. Sejabi terang hartasna terang yang segala lupina terang di ilmuwan lah ngaji gitu. Itu pasti kayaknya timbul teh biasa nangisku ayat-ayat Quran. Nabi misalnya pernah mirang Quran nangis nalika mirangkan Quran diawaskan ku sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu surat An-Nisa ayat 40 tanpa margina ternyata sina eta teh ngan tugas Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis sebabna tugas berat anjana. Gitu. Jadi intinya tina ieu mah ngan tugas-tugas urang di sana gitu. Anu sekedar ka urang model bakti tadi oge upami naon ngaos ayat ngeunaan bakti ka sepuh misalnya kabayangkan bakti urang kumaha. Da karos abdi pami ngaos ayat bakti oge ai nangis mata nangis kadang tapi merinding ya Pak. Tak sempat bakti saya ke bapak ibu ayat gitu yang gitu oke bahan introspeksi no sanes-sanesna sepatos no di hadis apa tadi ya, mengenal umur gitu ya dipikir te umur tetos kepala 5 kiamai 50 kepala 7 kepala genep tadi evaluasi teh ibadah sabaraha ya teh ibadah kacanda ke akhirat ya. Sekantun sekedap dan kapayun teh mungkin sami sareng terus kalangkung ya 50 tahun mah kapayun 50 tahun teh mikir candakan ke akhirat teh naon serta can adu naon-naon teh. Nah, orang baik kan di istilah di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia teh orang teh badna nyaba kali nyaba pasti ke uih ke lembur kan
pamingabingakan oleh lembur, pami orang nyandak oleh-oleh. Kalau kita nyandak oleh-oleh kan orang isin, gitu ya. Maka orang teh nuju ngumbara pada uih ke bumi ke lembur, gitu ya. Nabi Adam kapungkur di sorga. Maka orang uihna kada sorga, pamingkeun uihna ke neraka ya sanes bumi teh. Sareng kali itu na badan nyandak naon orang oleh-oleh. Da pami nyaba di dunia bae pami uih teh nyandak oleh-oleh ta isin apa di lembur gitu. Gitu ya. Jadi ibaratna gitu ya. Istilahna abirus sabilin. Ingat ke akhirat, ingat candakan tacan cukup itu pada mencantumkan kesedihan-kesedihan no bermakna pada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud karena penutup hadis di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ainani la tamassuhumun nar, ayat 2, mata yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang begadang karena menjaga waktu perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah untuk menangis adalah seperti banyak pengalaman para sahabat, juga orang-orang soleh tadi banyak berintrospeksi atas amal-amal kita ya. Mugi manfaat, mugi Allah Subhanahu wa taala barin taufik, hikmah, barokah, manfaat, mugi sadayana Allah Subhanahu wa taala jaga keselamatan dunia akhirat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.